Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. malam, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu semuanya. Yang saya hormati Bu Dr. Eni Nur Cahyawati dan rekan-rekan semuanya, kelompok 2. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 mengambil tema tentang LMS, Learning Management System, sebagai model dan strategi pembelajaran jarak jauh. Saya Ayu Prasetyo sebagai host. Kami di sini dari kelompok 2 ada Bapak Hindra, ada Ibu Alin Arlina, Ibu Adelia Farhani, dan Bapak Munir. Untuk menyingkat waktu, baiklah kita segera mulai pembahasan tentang tema kita, dan nanti kita akan lanjutkan tentang diskusi sekaligus kesimpulan, sehingga akan berjalan sesuai waktu yang diharapkan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pandemi COVID-19 yang mulai melanda di Indonesia pada Maret tahun 2020 hingga sekarang, setidaknya telah membawa perubahan dalam beberapa segi kehidupan di masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua menghadapi keadaan ini yang kita tidak pernah terprediksi sebelumnya. Pada mulanya kita diharuskan untuk melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH dan siswa harus melakukan PJJ. Inilah yang konsekuensi yang harus dihadapi. Pada mulanya kita sebagai guru kaget dan beberapa juga kita hanya menggunakan metode pembelajaran konvensional, hingga pada saat ini kita diharuskan untuk lebih mementingkan menggunakan sebuah metode dan strategi pembelajaran jarak jauh yang bisa membawa manfaat baik bagi guru maupun bagi siswa. Kemudian kita mulai mengenal e-learning atau yang kita kenal dengan penggunaan LMS. Pada makalah ini akan dibahas tentang LMS sebagai upaya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Penggunaan LMS setidaknya mampu memberi harapan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, penggunaan LMS juga tidak luput dari kekurangan dan permasalahan yang harus kita pecahkan bersama-sama, sehingga harus disajikan analisis SWOT mengenai penggunaan LMS sebagai metode pembelajaran jarak jauh. Selain itu, dalam makalah ini nanti akan disajikan beberapa jenis LMS dan upaya yang harus dilakukan oleh insan pendidik kita sebagai guru untuk mengoptimalkan peran LMS dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, dalam makalah ini akan disajikan beberapa subbab tentang pengertian LMS, jenis-jenis LMS, analisis SWOT, dan nanti strategi untuk memaksimalkan penggunaan LMS ini bagi guru maupun peserta didik. Untuk subbab pertama yaitu pengertian LMS akan dibawakan oleh Bu Alin Arlina. Kepada Bu Alin, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ayu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari LMS ini atau Learning Management System. Pengertian dari LMS atau Learning Management System yang begitu booming ya di era pandemi di masa pembelajaran online ini. Learning Management System ini atau LMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sistem ini bisa membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, menampilkan transkrip nilai, dan mengelola tampilan e-learning. Ya. Di sini ada sistem LMS dalam dunia pendidikan, ada beberapa gambarnya ya. Next, Mbak Adel. Learning Management System ini
berbasis aplikasi digital. Selain memudahkan para guru dalam merencanakan proses belajar online, LMS juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Melalui LMS ini, guru dapat memanfaatkan konten-konten dalam bentuk digital seperti artikel, e-books, animasi, suara, dan video yang menarik. LMS yang mendukung proses belajar online memiliki beberapa fitur-fitur unggulan, antara lain ada user interface yang mudah digunakan, LMS yang menyajikan antarmuka atau interface yang menarik, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Bagi penyedia LMS, fitur antarmuka yang menarik juga dapat bisa menarik para calon pengguna baru. Ada pendaftaran online. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki sebuah LMS. Melalui fitur ini, para siswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS. Ada kelas maya. Kelas maya di sini adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kelas online ini dapat menyajikan beragam materi pembelajaran digital berupa video atau animasi pembelajaran, rekaman suara guru mengenai materi pembelajaran, dan dokumen materi pembelajaran, artikel atau buku elektronik untuk dipelajari secara mandiri oleh para siswa. Ada kuis dan ujian online. Fitur ini harus mendukung kebutuhan pengajar dalam membuat soal hingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para siswa. Ada ruang diskusi. Melalui fitur ruang diskusi, para guru dapat melakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh para siswa. Dan ada laporan. Di fitur ini berguna untuk mengecek absensi para siswa, intensitas para siswa mengakses materi pembelajaran, monitoring pengerjaan tugas para siswa, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian para siswa. Ya, dilanjutkan oleh Mbak Adelia. Terima kasih Bu Alin. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis LMS atau Learning Management System. Yang pertama, jenis LMS menurut kegunaannya itu yang pertama ada LMS for School. Nah, sistem manajemen pembelajaran ini tuh dirancang untuk mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran, lalu memanfaatkan data analisis dan pelaporannya. Nah, LMS ini berfokus pada penyampaian pembelajaran online, tetapi mendukung berbagai penggunaan, bertindak sebagai platform untuk konten online. Nah, yang kedua, itu LMS for Corporate. LMS untuk bisnis ini membantu perusahaan mengatur, melacak, dan juga mengelola usaha untuk melatih karyawannya, lalu juga pelanggan, dan juga mitra eksternal lainnya. Yang ketiga, itu adalah LMS for Retail. Penggunaan dapat membeli layanan LMS pada website, lalu kemudian belajar mandiri materi yang disediakan oleh penyedia LMS tersebut. Nah, pengguna yang telah menyelesaikan sejumlah materi tersebut tertentu bisa saja mendapatkan sertifikat digital sebagai tanda bukti bahwa penggunanya telah menyelesaikan studinya. Selanjutnya, yang kedua adalah LMS, jenis LMS menurut akses penggunaannya. Yang pertama itu LMS built-in. Nah, LMS ini merupakan sistem yang hanya bisa digunakan ketika Anda memasang atau menginstal software-nya pada masing-masing device atau perangkat. Yang kedua, itu LMS web-based. LMS berbasis web ini hanya perlu menggunakan internet dan browser agar dapat diakses. Aplikasi LMS berbasis web ini juga dapat digunakan secara offline menggunakan localhost. Yang ketiga, itu ada jenis LMS menurut pengembangannya.
Yang pertama itu ada LMS open source. LMS ini dikembangkan oleh satu atau banyak orang pengembang yang source code-nya dibuka secara umum dan diaudit oleh programmer lainnya secara terbuka. Yang kedua itu LMS closed source. LMS ini adalah LMS yang dikembangkan oleh pengembang pribadi dan swasta atau yang lainnya yang tidak menginginkan source code-nya dipublikasikan. Yang keempat, itu ada jenis LMS menurut penyimpanannya. Yang pertama, itu cloud-based LMS. Nah, LMS ini berbasis cloud merupakan LMS yang penyimpanan data dan aksesnya dilakukan dari cloud. Nah, sistem LMS ini pun masuk ke dalam kategori software as a service dalam dunia teknologi informasi. Yang kedua, itu ada host LMS, yang merupakan LMS yang disimpan pada server tradisional atau non-cloud. Nah, kelemahan dari hosted LMS ini adalah ketika terjadi kerusakan pada media penyimpanannya, maka data akan hilang sepenuhnya. Ya, terlebih lagi jika tidak ada atau tidak pernah melakukan backup data. Lalu ada manfaat penggunaan LMS. Yang pertama itu seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara virtual, lalu lebih mudah bertukar informasi, tugas dan kuis juga lebih mudah didistribusikan, lalu bisa menganalisis perkembangan mahasiswa atau siswanya, lalu siswa bisa belajar dengan mandiri sebelum kelas dimulai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Munir. Ya, terima kasih Bu Adel. Selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT terhadap learning atau LMS ini. Jadi beberapa hal yang diperhatikan seperti adanya faktor eksternal, faktor internal di dalam pelaksanaan LMS ini. Juga ada identifikasi peluang seperti tersedianya alat-alat teknologi informasi, sarana dan prasarana, kemudian adanya lingkungan pendidikan yang terjaga networking, diperlukan adanya identifikasi ancaman terhadap penyelenggaraan LMS itu sendiri, seperti tidak tersedianya alat-alat teknologi informasi, sarana dan prasarana, kemudian lingkungan pendidikan tidak terjangkau networking, ya, seperti sinyal tidak stabil, ya, kemudian tidak tersedianya lembaga-lembaga penduduk seperti itu. Kemudian juga perlu adanya identifikasi pendidikan seperti sumber daya manusia yang akrab dengan teknologi informasi, karena ini sangat berpengaruh terhadap daya manusianya tidak menguasai teknologi, ya, menjadi masalah tersendiri. Kemudian tersedianya dana, otomatis pembelajaran jarak jauh seperti dibutuhkan dana untuk membeli kuota atau data internet, kemudian adanya persetujuan seluruh anggota yang terlibat. Kemudian juga ada strategi SO, SDM yang unggul, dana yang tersedia dan persetujuan seluruh anggota merupakan kekuatan yang dapat menangkap peluang untuk menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan networking, serta mendapat dukungan dari lembaga pendidikan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada.
keadaan ini institusi pendidikan disarankan untuk menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Terus adanya strategi ST, antara lain SDM yang unggul, dana yang tersedia, dan lain-lain itu. Kemudian dalam analisis SWOT terhadap LMS juga harus diadakan identifikasi kelemahan. Antara lain adalah sumber daya manusia yang asing dengan teknologi informasi. Di negara kita sendiri ini tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi informasi. Jadi ini jadi kelemahan tersendiri dalam pelaksanaan learning tersebut. Kemudian kurang tersedianya dana. Enggak semua mampu gitu loh membeli data atau kuota. Jadi perlu adanya dana-dana dari lembaga yang mendukung proses berjalannya pendidikan seperti dinas pendidikan atau dari pemerintah. Terus tidak adanya persetujuan seluruh anggota yang terlibat. Ini antara seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dari sisi analisis SWOT terhadap learning atau LMS yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan mungkin oleh Bapak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak Munir, teman-teman semua. Saya melanjutkan untuk strategi penerapan platform LMS secara maksimal kepada para peserta didik. Jadi teman-teman semua, memang sebenarnya di waktu kurang lebih hampir 2 tahun ini banyak unsur-unsur yang gagap terhadap sebuah perubahan yang sangat fundamental, yang sangat signifikan terhadap model pembelajaran di semua lini pendidikan. Kita tidak pernah menyangka bahwasanya pandemik yang datang melanda di negeri kita ini, yang kemudian dilanjutkan dengan lockdown yang berkepanjangan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sementara proses kegiatan pembelajaran ini harus terus berjalan, yang menjadikan banyak unsur itu gagap. Guru secara tiba-tiba dia harus bisa menguasai sistem pembelajaran online. Siswa secara tiba-tiba mereka harus menguasai sistem pembelajaran online. Dan yang paling meradang adalah para orang tua, di mana orang tua tidak memiliki keterampilan untuk mendidik anak-anaknya. Mereka juga harus menyediakan biaya untuk memfasilitasi pembelajaran online jarak jauh. Kemudian adalah permasalahan tanggung jawab yang sekarang tidak lagi menjadi tanggung jawab sekolah dan guru sepenuhnya, tetapi lebih banyak dibebankan kepada orang tua. Ini adalah salah satu hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem belajar online atau yang kita bahas sekarang dalam konteks LMS, Learning Management System. Nah, oleh karenanya ternyata rekan-rekan sekalian tidak bisa terhindari bahwa kita sekarang ini sudah berada di dunia digital. Kita semua unsur pendidikan itu sudah harus bisa bertransformasi digital. Guru walaupun mereka gagap, walaupun mereka terdesak, mereka dituntut untuk bisa menguasai pembelajaran berbasis digital, berbasis online. Maka akhirnya yang terjadi yang kita lihat sekarang ini adalah bagaimana guru-guru memulai kegiatan pembelajaran secara online ini secara bertahap, secara meraba. Mulai dari mereka menggunakan platform-platform yang sangat sederhana seperti Google Classroom, melalui media-media pembelajaran online sederhana seperti WA, kemudian seperti Google Meet, ya, Zoom Meeting, dan seterusnya. Nah, dalam konteks pembelajaran e-learning yang sudah pada tahap serius adalah LMS, Learning Management System, di mana seluruh unsur-unsur variabel-variabel pendidikan itu
include di dalam program LMS ini. Nah, salah satu LMS yang sekarang ini sangat populer itu ada seperti apa namanya, ada Ruang Guru. Nah, Ruang Guru itu adalah juga merupakan LMS sebetulnya. Tetapi dia LMS yang diselenggarakan oleh lembaga non formal. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian, ini LMS yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini juga memang terdapat kendala-kendala ya. Oleh karenanya dituntut agar supaya LMS ini bisa dimodifikasi. Kemudian konten-konten yang ada di dalamnya ini juga memiliki konten-konten yang menarik. Lalu melibatkan interaksi yang aktif antara peserta didik dengan guru-gurunya. Lalu di dalam LMS itu juga diberikan apa namanya, umpan balik, kemudian materi yang bisa menimbulkan semangat dan ketertarikan peserta didik. Rekan-rekan sekalian, sampai karena sekarang ini sudah hampir 2 tahun kita kegiatan pembelajaran itu hampir 2 tahun ini berjalan secara online yang kita sebut dengan PJJ, sampai ada seorang ahli itu mengatakan, seandainya saya boleh memilih, saya lebih memilih kegiatan pembelajaran itu tidak lagi dengan sistem tatap muka, tapi dengan sistem online. Kenapa demikian? Karena bayangkan rekan-rekan sekalian, dengan pembelajaran online yang sekarang terjadi, yang sekarang berlangsung ini, bayangkan berapa banyak kegiatan, berapa banyak dana yang bisa dihemat. Orang bisa membuat lembaga pendidikan secara online tanpa dia harus membeli lahan, tanpa dia harus membangun, kemudian tanpa harus menyediakan infrastruktur, tanpa dia harus menyediakan sarana dan prasarana. Ya, mereka hanya membutuhkan sebuah sistem yang handal, membutuhkan sebuah sistem yang bagus, yang akhirnya ini bisa diminati. Contoh yang paling simpel adalah yang kita lihat sekarang, ada salah satunya adalah Ruang Guru. Mereka diminati oleh banyak peserta didik seluruh Indonesia tanpa mereka harus membuka, membeli lahan, membangun gedung, membuat sarana dan prasarana. Mereka cukup dengan sistem. Nah, dalam contoh lain, bagaimana sistem itu seperti sekarang kita lihat ada Gojek online, ya, ada driver online, ya. Bagaimana dengan sistem itu, dengan aplikasi itu, ternyata hadirin sekalian, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konvensional, seperti kita sebut saja seperti Bluebird, Gamya, Taksi, dan seterusnya, itu yang akhirnya sekarang ini gulung tikar. Kalah mereka dengan sebuah aplikasi. Bayangkan, aplikasi itu perusahaan itu tidak perlu membeli motor, tidak perlu membeli mobil, tidak perlu menggaji driver, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, rekan-rekan sekalian, LMS ini adalah keniscayaan, ya, pembelajaran online, transformasi digital ini adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari lagi. Mau tidak mau, kita semuanya sebagai para praktisi pendidik itu harus bersinergi, harus bisa merespon tantangan digital ini, ya, dengan menggunakan berbagai macam media online untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi hambatan-hambatan itu ini adalah sebuah proses di mana kita saat ini sedang bertransformasi dari sesuatu yang manual menjadi sesuatu yang digital, yang pada gilirannya nanti saya yakin bahwa semua stakeholder, semua unsur, baik siswa, orang tua, maupun guru, pada waktunya nanti mereka akan sudah bisa dan harus menguasai sistem pembelajaran online, termasuk dalam ini konteksnya LMS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ayub. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebagai kesimpulan, tadi dijelaskan oleh Ibu Alin, menjelaskan tentang pengertian LMS sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Jadi di sini LMS itu pasti berbasis digital dan pasti berbasis online. Kemudian oleh Ibu Adelia Farhani tadi dijelaskan tentang bahwa LMS for School merupakan perangkat lunak yang
pasti dan harus untuk sekolah. Dalam sistem pembelajaran jarak jauh, konsep sistem manajemen pembelajaran muncul langsung dari e-learning. Sistem manajemen pembelajaran dirancang untuk mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran, memanfaatkan data, analisis, dan juga kita bisa mendapatkan laporan. Kemudian dari Bapak Muhammad Munir tadi tentang analisis SWOT, bahwa SDM yang unggul, dana yang tersedia, dan persetujuan seluruh anggota merupakan kekuatan. Tetapi ancamannya bahwa lingkungan berupa sarana dan prasarana yang tidak tersedia, network, tidak terjangkau, lembaga yang tidak mendukung, dan sebagainya, apalagi sumber daya alam yang tidak memadai. Keadaan institusi pendidikan disarankan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindarkan ancaman. Dan terakhir tadi dijelaskan oleh Bapak Hendra tentang salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan SDM guru, di mana guru sebaiknya mampu memberikan ruang juga bagi siswa untuk mengasah kecerdasan juga dan mampu meningkatkan kreativitas dalam menggunakan berbagai media, tentunya di sini yaitu media LMS. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kita ada pertanyaan dari beberapa kelompok, nanti akan dijawab oleh Bapak semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Eni Nurcawayati, ini pertanyaan pertama dari kelompok 1, saya bacakan pertanyaannya. Penerapan LMS sebagai model dan strategi pembelajaran jarak jauh merupakan terobosan penting dalam new normal pendidikan di Indonesia dan akan diterapkan secara permanen dalam proses pembelajaran masa sekarang dan seterusnya di masa depan. Pertanyaannya, bagaimanakah solusi terhadap sulitnya membangun suatu aplikasi LMS yang dapat digunakan di satuan pendidikan, terutama satuan pendidikan yang tidak memiliki akses keuangan dan sumber daya manusia yang cukup? Di sini akan dijawab oleh Bapak Hendra dan Bapak Munir dengan materi yang tadi sudah dibawakan. Pada Pak Hendra dan Pak Munir, saya persilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi lembaga-lembaga pendidikan yang ingin menerapkan LMS namun terkendala dengan biaya, ya begitu ya Pak Ayub ya. Pada intinya ya, terkendala oleh biaya dan terkendala oleh SDM. Jadi teman-teman semua, saya rasa dalam waktu 2 tahun ini kita sebagai guru yang memang terlibat langsung dalam proses pendidikan, proses pembelajaran kepada anak-anak kita, pasti kita sudah bisa memetik sebuah pengalaman. Kita sudah bisa mengatur sebuah langkah, ya. Jadi saya rasa sebagai seorang guru, pastinya dalam masa waktu 2 tahun ini sudah ada wawasan-wawasan baru tentang teknik pelaksanaan LMS. Jadi untuk sumber daya manusia, kita semua di sebuah lembaga itu pasti ada tim yang namanya tim IT, ya, atau tim sumber daya manusianya. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah proktor, ya, para teknisi dan para operator. Jadi mereka lah yang punya tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada guru-guru yang ada di sebuah sekolah. Itu yang pertama. Tidak bisa kita samaratakan keterampilan guru satu dengan guru yang lainnya di dalam sebuah sekolah, karena mereka juga memiliki keterbatasan. Ada guru-guru muda yang antusias, yang mudah untuk menerima perkembangan teknologi informasi. Ada juga guru-guru yang sudah usia lanjut, yang sudah senior, yang akan mengalami kendala di situ. Nah, tugas itulah yang akan dilaksanakan oleh para proktor itu tadi. Jadi proktor itu mereka itu seringkali mereka mengikuti kegiatan-kegiatan, undangan-undangan, training-training untuk mengetahui sosialisasi perkembangan teknologi informasi dalam penerapannya di dunia pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan kendala biaya? Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa di masa pandemi ini pemerintah melalui regulasi bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan itu memberikan
keleluasaan akses yang sebesar-besarnya kepada sekolah untuk memanfaatkan dana bantuan operasional itu untuk memfasilitasi program e-learning. Jadi semua sekolah itu diberikan akses yang besar itu dengan penggunaan dana BOS dan BOP untuk membuat fasilitas e-learning, fasilitas pembelajaran. Ya, salah satunya adalah membuat LMS ini, membuat e-learning ini dengan penyediaan e-learning, pembelian domain dan hosting yang memang itu sudah diatur regulasinya, ya. Jadi setiap sekolah itu kan punya dana BOS, ya. Mereka juga menerima dana BOP, ya. Terutama swasta itu BOS itu dapat itu semuanya. Itu bisa digunakan, ya. Itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur LMS, infrastruktur e-learning. Seperti misalnya di madrasah, itu Kementerian Agama itu sudah membuat itu namanya e-learning Kemenag. Ada itu, ya. E-learning Kemenag itu sudah jadi oleh pemerintah, oleh Kemenag itu sudah jadi, ya, dan semua madrasah itu diberikan akun dan mereka bisa akses, ya. Hanya saja madrasah-madrasah itu dia diperbolehkan untuk membuat hosting sendiri agar supaya akses yang bisa dilaksanakan antara madrasah dengan siswa itu berjalan lancar. Jadi dia punya hosting sendiri, dia punya kamar sendiri, supaya proses e-learningnya itu berjalan lancar, tidak bergantung kepada server pusat di Kementerian Agama. Itu salah satunya, ya. Dan kita banyak lagi LMS yang sifatnya open source, ya, seperti Moodle, ya. Moodle itu adalah open source. Lalu ada lagi ada Blackboard Courses, ya. Lalu ada beberapa lagi ada tuh, ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bisa kita cari itu LMS yang sifatnya open source, dia gratis, ya. Tetapi gratis ini tidak gratis sama sekali, karena pengelolaannya itu nanti setelah ia jadi menjadi sebuah sistem e-learning, dia harus memiliki ruang, yaitu yang kita sebut dengan domain dan hostingnya. Nah, untuk domain dan hostingnya itu sendiri, kalau kita mencari-cari lagi, itu Google menyediakan itu yang namanya Google Cloud Platform, ya. Google Cloud Platform itu adalah sebuah fasilitas yang disiapkan oleh Google untuk melayani kegiatan-kegiatan pendidikan, pembelajaran. Nah, biasanya tuh kemarin sekolah-sekolah yang menggunakan e-learning gratisan, itu mereka menggunakan Google platform ini, Google Cloud Platform ini. Untuk apa? Untuk membuat hostingnya. Mereka daftar, kemudian mereka mendapatkan kartu dari Google Cloud, lalu mereka bisa menggunakan hosting itu. Memang tidak lama, itu sekitar 6 bulan, ya, karena dia ada kuotanya. Tapi itu bisa digunakan sambil kita barangkali menyiapkan dana untuk penyiapan sistem e-learning yang lebih stabil lagi dengan biaya. Jadi kalau biaya, saya yakin dana pemerintah yang disalurkan melalui dana BOS itu bisa dimanfaatkan. Namun satu hal yang pasti adalah rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi sudah disinggung sama-sama, bahwa gerakan e-learning ini, gerakan digitalisasi, transformasi digital ini sudah tidak terhindarkan lagi. Jadi mau tidak mau kita harus bisa meresponnya, kita harus bisa menyambutnya, dan kita harus bisa mengatasinya, kita harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kita sudah berhadapan dengan anak-anak digital, dan guru-gurunya itu tidak bisa lagi guru-guru yang konvensional, guru-guru yang analog. Jadi kita juga harus menjadi guru-guru yang digital, guru-guru yang antusias, guru-guru yang respon terhadap perkembangan digital. Kiranya itu Pak Ayub sementara yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut Bapak Munir. Silakan Pak Munir. Mungkin saya menambahkan sedikit dari Pak Hendra, ya, rekan-rekan sekalian, ya, Pak Ayub. Ya, jadi tadi sampaikan oleh Pak Hendra sudah jelas sekali, insya Allah itu sudah lengkap, ya. Permasalahan mungkin SDM orang tua dari peserta didik sendiri yang terkadang belum menguasai
teknologi digital. Jadi itu juga jadi permasalahan tersendiri. Mungkin tadi seperti disampaikan oleh Pak Hendra, perlunya ada sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki peserta didik. Kalau yang anak-anak tingkat SMP, SMA, insya Allah sudah terbiasa lah menggunakan teknologi digital ya. Anak-anak yang SD itu kan kadang orang tuanya juga masih belum familiar dengan teknologi digital. Ini dari masalah tersendiri, sedangkan teknologi terus berkembang. Satu yang kedua, di daerah-daerah pelosok, di daerah-daerah pedesaan, sinyal tidak sebaik di daerah perkotaan. Jadi mungkin mampu beli kuota, tapi sinyal nggak ada. Di kota saja kadang-kadang sinyal buruk, ya. Kadang-kadang seperti ini melakukan pembelajaran jarak jauh, learning atau LMS, sinyal buruk terpental sendiri dari Zoom meeting atau dari ya seperti itu. Nah, ini juga mungkin dari pemerintah ada tindakan yang nyata untuk memperbaiki itu, entah ditambah BTS apa yang untuk biar penguat sinyal itu di daerah-daerah pedesaan, karena memang teknologi terus berkembang. Sekarang di era 4.0, nanti akan maju lagi, lebih canggih lagi, banyak kecerdasan buatan, jadi artificial intelligence ya. Itu mau nggak mau kita akan hidup di masa-masa itu. Sekarang aja sudah kita menghadapi itu. Terus masalah biaya mungkin selain dari pemerintah juga sudah ada seperti Nabos sama oleh Pak Hendra tadi, mungkin juga ada bantuan kuota untuk belajar itu ya. Itu mungkin juga di satuan pendidikan yang swasta itu kan ekonomi orang tua tidak sama. Ya, mungkin ada seperti dana partisipasi, mungkin saling membantu antara peserta didik yang mengalami kemampuan ekonomi yang kurang. Nah, itu nanti saling membantu sehingga sama-sama proses belajar mengajar secara learning atau LMS ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu Pak Ayub, Pak Endra dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Munir. Disimpulkan tadi dari jawaban Bapak Hendra dan Pak Munir untuk pertanyaan kelompok 1, yang pertama adalah dibentuk tim IT, proktor maupun teknisi, kemudian juga ada penggunaan dana bantuan BOS atau BUP sesuai juknis untuk membangun LMS, dan juga tadi ditambahkan tentang juga untuk sekolah swasta ada dana partisipasi. Kemudian tadi juga ada sekolah aktif dalam mengembangkan LMS, karena banyak sekali LMS secara gratis yang sekarang sudah ada. Kemudian SDM juga dituntut aktif dalam mengembangkan diri, ikut beberapa pelatihan. Kemudian tadi juga ditambahkan tentang harus mengenalkan juga LMS kepada orang tua dan memberikan dorongan juga kepada pemerintah untuk menambah network. Untuk itu lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Ibu Dr. Eni Nurcahiwati itu dari kelompok 5. Kelompok 5 bertanya tentang kendala yang dihadapi dalam menggunakan LMS. Dalam hal ini nanti akan dijawab oleh Ibu Adelia Farhani dan Ibu Alin Arlina. Pada Bu Adel dan Bu Alin, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ayub. Pertanyaannya tadi kan tentang kendala ya yang terjadi pada proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan LMS. Yang kita ketahui kan ya kita sebagai para pendidik gitu kan, ada beberapa diantaranya kendala-kendala yang ada yang terjadi ya, yang saya alami sendiri sih sebenarnya ada kayak akses internet yang mungkin tidak cukup merata ya, walaupun kita semuanya ada di, maksudnya saya mengajar di Jakarta pun ada beberapa mungkin provider yang kurang merata akses internetnya, yang jaringan internetnya belum stabil dan lain sebagainya. Terus juga ada apa ya, semacam handphone yang belum memadai, belum semuanya menggunakan punya handphone tersendiri ya, khususnya bagi siswa-siswa yang ya istilahnya ada yang satu keluarga itu handphonenya cuma ada 1 atau 2, jadi pembelajarannya jadi agak terganggu kayak gitu.
Terus juga masalah biaya kuota. Ya, biaya kuota itu kan mereka kan sekolah setiap hari gitu kan. Yang udah pasti mereka itu butuh kuota. Beda dengan mereka istilahnya tatap muka kan, mereka hanya sekedar hadir mendengarkan. Sedangkan kalau misalnya pakai pembelajaran jarak jauh ini, apalagi menggunakan LMS, pasti kan istilahnya menggunakan akses internet. Nah itu berpengaruh dengan biaya atau mahalnya biaya kuota yang apa namanya yang dibebani oleh siswa ataupun orang tua. Nah, seperti yang tadi disinggung sama Pak Hendra bahwa sebenarnya ini bisa disiasati ya untuk masalah biaya mahalnya biaya kuota. Kenapa bisa saya bilang kayak gitu? Karena kenapa kan dari dana BOS itu kan pemerintah apa ya membuat sebuah peraturan ya. Jadi istilahnya untuk mensubsidi biaya kuota ya, biaya kuota untuk bagi siswa-siswi dan juga bagi guru-guru gitu. Nah, itulah yang sedikit membantu ya sebagai caranya bagaimana sih untuk mensiasati mahalnya biaya kuota tersebut, yaitu dengan cara yaitu tadi sekolah sudah diberikan apa namanya akses atau diberikan pemerintah solusi, yaitu dengan cara ada biaya BOS yaitu untuk pembelian kuota bagi setiap anak dan juga guru-guru gitu. Itu aja, itu sih dari saya Pak sedikitnya tentang mengenai kendala apa aja dan sedikit solusinya. Silakan dilanjut Ibu Alina. Baik, terima kasih Pak Ayu, Bu Adel. Saya akan menambahkan sedikit tentang permasalahan pembelajaran jarak jauh. Tadi sudah disinggung oleh Bu Adel, yaitu akses jaringan internet ya. Ya sebagaimana yang kita ketahui, kita ini kan istilahnya bukan hanya Jakarta ya yang kita sebut gitu ya, bukan hanya kota gitu. Jadi masih banyak sekali pelosok-pelosok daerah-daerah yang belum terjamah dengan internet ya atau akses internet. Jangankan di pedalaman gitu, di Jakarta aja atau di tempat saya saja koneksi internet itu kadang banyak tidak stabilnya gitu ya. Jadi itu memang sebuah permasalahan yang menurut saya memang sangat berat dan harus menjadi PR buat pemerintah gitu, untuk pemerintah harus ada solusinya seperti itu. Karena anak-anak dan kita juga kan sama pelajar ya. Ketika kita sedang asik-asiknya belajar, ketika kita sedang asik memberikan pelajaran kepada anak, tiba-tiba akses internetnya tidak mendukung, wah istilahnya buyar gitu ya, buyar semuanya seperti itu. Nah, itu memang suatu permasalahan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Yang kedua tadi kuota, memang betul kuota juga memang menjadi suatu permasalahan juga ya, karena tidak semua anak itu selain punya handphone Android, punya handphone Android juga untuk anak-anak yang orang tuanya yang ekonominya di bawah rata-rata gitu ya. Itu merupakan suatu permasalahan yang berat juga. Handphone Android harganya misalnya 1 juta ke atas gitu ya. Sedangkan dalam masa pandemi ekonomi itu tambah terpuruk. Ini mereka harus punya handphone yang canggih Android yang harganya 1 juta ke atas. Setelah itu mereka setiap hari harus mengeluarkan uang juga untuk membeli kuota gitu ya. Menurut saya itu berat juga, dan saya tuh sebenarnya di sekolah tuh tidak pernah memaksa anak-anak untuk belajar kalau misalnya mereka kendalanya di kuota. Saya paling tidak bisa berbicara kalau misalnya
ada anak didik saya yang mengeluh saya tidak punya kuota Bu. Udah, saya sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi itu. Paling nanti ya solusinya ada belakangan gitu ya Pak. Nah itu permasalahan yang kedua. Selain itu mungkin ada kesulitan orang tua juga seperti tadi Pak Munir katakan dalam mendampingi anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya untuk anak SMP menurut saya masih ada permasalahan. Kalau di tingkat SMA atau SMK itu anak-anak sudah pintar ya, sudah mulai pintar, bahkan ada yang bisa lebih pintar dari gurunya. Kalau tingkat SMK itu kadang-kadang ketika belajar pun saya menggunakan LMS ini, kita sama-sama belajar nak gitu ya. Kalau tingkat SMK ya. Selain itu mungkin ya itu tadi penguasaan iptek di kalangan pendidik atau di kalangan guru ya, yang ya biasanya kita belajar tatap muka dihadapkan dengan pandemi ini, mau tidak mau kita memang harus belajar teknologi gitu, belajar teknologi dari pertama mengenal Google Classroom, terus harus mengenal ini. Kadang-kadang kan itu berat gitu ya. Pertama berat gitu ya. Tetapi setelah di ini kita kan mengira pandemi ini mungkin hanya 6 bulan dulu tuh ya, 3 bulan. Ternyata dari 3 bulan jadi 6 bulan, jadi 1 tahun. Nah, lama-lama kan guru atau pendidik itu memang harus memang wajib melek teknologi. Kalau misalnya tidak mau belajar gitu, tidak mau belajar tentang teknologi, tidak mau melek teknologi, ya kita akhirnya akan tergerus oleh zaman. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua, Pak Ayu, Mbak Adel, Pak Hendra, dan Pak Munir, kendala-kendala yang dihadapi ketika PJJ. Ya, terima kasih Pak Ayu. Baik, terima kasih. Disimpulkan pertanyaan dari kelompok 5 tadi tentang kendala. Yang pertama tentang akses internet dan biaya kuota. Kemudian ditambahkan tadi juga gadget dan perlengkapan dalam mengakses LMS. Kemudian tadi ditambahkan SDM, terutama guru masih belum mengenal teknologi dan juga keengganan guru untuk berubah. Kemudian solusinya tadi juga ditambah tentang solusi, ada bantuan kuota dari pemerintah, dan ini sudah tersedia. Kemudian pemerintah juga perlu segera untuk kemudahan dalam network atau internet. Kemudian tadi juga akses internet ini perlu menjadi salah satu yang harus segera diselesaikan, baik di tingkat pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pihak-pihak yang terkait kayak gitu. Baik, Ibu Dr. Eni Nurcahyawati, demikian hasil diskusi dan presentasi kita pada malam hari ini. Ada beberapa saran dari kelompok kami dalam penggunaan LMS ini. Perkenankan saya mewakili teman-teman untuk membacakan saran yang harus dilakukan dalam hal ini tentang penggunaan LMS. Yang pertama, untuk siswa, bahwa pemanfaatan LMS sebagai metode dan strategi pembelajaran jarak jauh harus mampu memberikan motivasi. Untuk itu, siswa harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian untuk orang tua, bahwa siswa perlu diberikan dorongan dan motivasi, juga pengawasan agar hasil dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian orang tua perlu menyediakan peralatan pendukung, seperti HP, laptop, jaringan internet untuk mengakses LMS ini. Kemudian untuk guru dituntut, karena ini sebagai garda terdepan dalam penggunaan LMS, yaitu memahami tentang fitur-fitur dalam platform LMS yang digunakan,
Kemudian guru juga harus memahami skenario-skenario dalam pembelajaran. Untuk sekolah, bahwa pengembangan SDM, guru menuntut sekolah untuk proaktif dalam memberikan bimbingan dan penghargaan kepada guru-guru untuk terus berkembang. Sekolah perlu membuat sistem yang disepakati oleh seluruh sivitas akademik tentang penggunaan platform LMS agar hasilnya dapat maksimal. Dan terakhir, untuk pemerintah, bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan solusi pendidikan di era pandemi. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan berbagai platform LMS secara gratis dan tentunya menghadirkan pelatihan LMS kepada guru yang dibarengi juga dengan monitoring dan evaluasi agar pelatihannya dapat berdaya guna dalam pengembangan SDM. Mungkin itu Ibu Dr. Eni Nur Cahyawati dan Bapak Ibu semuanya. Kelompok 2 dengan tema LMS Learning Management System sebagai model dan strategi pembelajaran jarak jauh mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila makalah kami ada yang kurang dan beberapa sepertinya juga kita juga perlu revisi juga karena keterbatasan informasi dan sumber data yang kami peroleh. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Sekian dari kami kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa teman-teman semua. Jumpa. Waalaikumsalam. Salam. Pak Indra.